Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Firmansyah, NIF 23061607465, nomor absen 9. Topik penilaian pembelajaran bola voli terhadap siswa SDN 3 Sumbersari. Untuk aset media yaitu guru, siswa dapat menggunakan HP, perannya bola voli, lapangan, orang tua, dan bola voli. Untuk kisi-kisi penilaian keterampilan yaitu pada tujuan pembelajaran tersebut menggunakan 5 buah konsep yang mendukung pembelajaran sekolah SDN Sumbersari yang disesuaikan dengan aset yang dimiliki sekolah tersebut. Konsep diperoleh antara lain pemahaman tentang teknik servis atas, praktek langsung mengenai teknik dasar servis atas, menunjukkan sikap sportivitas dalam olahraga, belajar tentang kolaborasi antar pemain untuk menumbuhkan semangat bermain, dan bahan refleksi diri untuk menilai sejauh mana ketercapaian pembelajaran menggunakan kolaborasi dari kognitif, afektif, dan psikomotorik, menggunakan metode asesmen yang bermacam-macam dan menggunakan metode asesmen yang mendukung S, of, dan for learning dalam sekolah ini. Aspek indikator yang diamati yaitu pertama aset manusia. Indikatornya murid memaksimalkan potensinya dan sebagai aset untuk membantu proses pembelajaran, pelibatan murid, guru sebagai fasilitator dan pendidik, terutama upaya dalam memaksimalkan sarpas yang ada di sekolah. Orang tua melibatkan orang tua dalam proses pembelajaran saat tugas mandiri. Untuk kategori penilaiannya itu cukup baik. Untuk catatan temuan lapangan, murid berperan aktif dalam pembelajaran, guru sebagai fasilitator dan mendidik, orang tua tidak terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Aktivitas yang dilakukan oleh guru dan tindak lanjutnya. Guru memfasilitasi kegiatan belajar mengajar murid dengan menciptakan lingkungan yang mendukung seperti memberikan ruang eksplorasi serta membimbing murid untuk aktif, kreatif, dan tampil dalam bergerak melalui aktivitas yang menyenangkan. Untuk aset sosial, guru, mata lain, dan teknik sekolah dalam pendidikan jasmani saat jeda jam ataupun implementasi mata pelajaran lain pada pendidikan jasmani ataupun sebaliknya atau pada saat proyek B5. Keterlibatan komunitas-komunitas dari luar sekolah yang terkait misal komunitas olahraga dalam proses pembelajaran. Untuk catatan atau temuan kami yaitu berperan aktif dalam pelaksanaan B5 proyek. Selain itu, sekolah juga menjalin hubungan baik dengan komunitas olahraga yang terlibat aktif dalam mendukung pembelajaran dan kegiatan proyek B5. Untuk aktivitas yang dilakukan oleh guru dan tindak lanjutnya melibatkan komunikasi luar untuk kegiatan workshop kolaboratif untuk memperkaya pengalaman belajar. Untuk aset fisiknya, sarana pembelajaran dalam hal ini yang bersifat menetap, ketersediaan lapangan, ketersediaan ruang laboratorium atau sejenis yang dapat digunakan untuk juga. Untuk sarana dan prasarana tersedia dengan baik dan memadai untuk pembelajaran PJK. Selanjutnya, guru memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada secara optimal dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, aset politik. Untuk kebijakan sekolah, pengadaan sarana dan prasarana olahraga dalam hal ini yang berhubungan dengan PJK. Dukungan kebijakan kepala sekolah terkait dengan proses pembelajaran PJK, khususnya pembelajaran yang berpusat pada murid. Dukungan ini contohnya tidak ada pengurangan jam PJK saat ada event atau momen tertentu. Kebijakan guru PJK terkait pembelajaran di sekolah kelasnya, guru PJK di sekolah harus mampu membimbing dan kemampuan motorik, menanamkan nilai dan disiplin pada didiknya. Dukungan kebijakan sekolah, pembina prestasi agar ada prestasi dengan kemampuan motorik festival untuk bermain. Catatan temuan kami yaitu dukungan dari pemangku kebijakan
dari adanya kebijakan sekolah yang mendukung kegiatan olahraga dan pengembangan kompetensi BPJUK. Aktivitas yang dilakukan oleh guru dan tindak lanjutnya yaitu guru menunjukkan inisiatif tinggi dalam pengelolaan pembelajaran BPJUK, terlibat aktif dalam koordinasi pengadaan sarana dan menjalin komunikasi yang baik dengan pemangku kepentingan. Untuk asas lingkungan atau environmental itu untuk temuan kami di lapangan ketidaksediaan sarana dan prasarana yang ada di luar sekolah, sehingga menggunakan sarana dan prasarana murni dari dalam sekolah. Dan aktivitas yang dilakukan oleh guru atau teknik di sekolah tersebut yaitu guru PJK memanfaatkan dan menggunakan sarana dan prasarana yang ada dalam lingkungan sekolah SDN Sumber Sari 3 Kota Malang. Untuk akses finansial, dukungan finansial dari sekolah terhadap proses pembelajaran PJK atau bagaimana? Untuk catatan temuan kami, ketersediaan dana dari sekolah memadai terbukti dengan tersedianya fasilitas dan aktivitas yang dilakukan guru secara aktif memodifikasi alat dan menyusun kegiatan pembelajaran sesuai dengan kondisi siswa dan lingkungan. Dan untuk catatan temuan yang mendukung kegiatan pembelajaran selanjutnya, aset agama atau budaya bersifat opsional jika misal melakukan observasi di sekolah berbasis agama. Untuk catatan atau temuan kami, kegiatan pembelajaran PJUK mempertimbangkan aspek budaya dan agama besar. Dan untuk aktivitas yang dilakukan oleh guru atau tindak lanjutnya, guru PJUK menerapkan aspek budaya atau agama dengan cara memulai dan mengakhiri pembelajaran dengan doa, dan guru mengajarkan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Untuk metodologi asesmen di SDN Sumber Sari 3 menggunakan assessment for learning, di mana guru mengobservasi, wawancara, kuesioner, tes tertulis, demonstrasi, dan proyek untuk mengevaluasi para siswa dengan tujuan untuk mengetahui pencapaian tujuan pembelajaran dan memberikan umpan balik bagi siswa, guru, dan sekolah. Untuk tindakan guru tersebut, observasi, mewawancarai, membuat kuesioner, melakukan tes tertulis, melaksanakan demonstrasi dan proyek untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran tercapai dan memberikan umpan balik. Evaluasi sebagai hasil dari praktik asesmen dan pengukuran. Yang kami temukan, tujuan pembelajaran di SDN Sumber Sari 3 dilaksanakan dengan baik, di mana siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan dibantu guru atau tenaga pendidik yang lain. Untuk tindakan dari guru melaksanakan pembelajaran dengan baik dengan menggunakan aset based thinking, di mana guru dapat menekankan kekuatan, potensi, dan aset yang dimiliki siswa agar tujuan pembelajaran tercapai. Tindak lanjut pembelajaran sebagai hasil dari evaluasi, guru melaksanakan rencana tindak lanjut jika ditemukan siswa yang belum mencapai tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran. Untuk tindakan guru melakukan evaluasi belajar siswa secara rutin, kemudian setiap hasil evaluasi dianalisis apakah ada siswa yang belum mencapai tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran. Jika ditemukan ada bentuk RTL yang dilakukan berupa remedial, pengayaan, dan pendampingan khusus. Untuk ini rubrik penilaian. Untuk aspek yang dinilai, pertama teknik servis atas. Untuk keempat, gerakan servis atas dilakukan dengan teknik yang benar dan bola dipukul atau didorong dengan tangan yang tepat. Untuk step 3, baik posisi tubuh cukup benar dan bola dipukul didorong tetapi kurang tepat. Skor 2, posisi tubuh kurang tepat dan bola sering tidak masuk ke area lawan dan gerakan tangan kurang benar. Untuk skor 1, tidak melakukan gerakan dengan benar dan bola tidak mengenai tangan. 2, sikap pada sarana dan prasarana. Skor yang sangat baik, membantu pengajar merapikan bola setelah selesai dipakai.
Untuk skor yang baik, nilai 3 siswa cukup dari hati dengan tidak merusak alat olahraga terutama body. Itu yang cukup, siswa tidak peduli dan asal pakai. Untuk yang skor 1 kurang, menendang bola voli atau merusak alat olahraga. Perlibatan sumber daya manusia. Untuk skor yang sangat baik, instruksi lengkap memberi umpan balik langsung saat praktik. Terus skor 3 baik, instruksi cukup jelas atau kadang. Yang ketiga, cukup nilainya 2, instruksi kurang jelas, umpan balik. Yang ke nilai 1 tidak aktif atau kurang. Penggunaan LKPD. Untuk skor 4 cukup lengkap dan mencerminkan aktivitas yang dipelajari. Untuk skor 3 cukup relevan. Untuk skor 2 tidak lengkap, banyak bagian kosong. Untuk skor 1 kurang atau tidak mengerti. Untuk tujuan pembelajaran atau tipe, siswa mampu memahami dan mempraktikkan gerak dan konsep teknik dasar servis atas dalam permainan bola voli. Untuk indikator penilaian, siswa dapat menunjukkan posisi awal dan akhir servis atas dengan benar. Siswa harus memiliki kemampuan untuk melakukan gerakan servis atas secara teknis. Siswa dapat tetap aktif meskipun mereka kekurangan alat. Karena pembelajaran, 1. Terampil bergerak, 2. Belajar melalui gerak, 3. Budaya hidup aktif, 4. Untuk penggunaan LKS, lembar gajah siswa, merupakan salah satu media pembelajaran yang dirancang untuk membantu peserta didik dalam memahami materi secara aktif dan mendidik. LKS biasanya berisi petunjuk informasi, tugas, atau soal-soal yang harus dikerjakan oleh siswa baik secara individu maupun kelompok, dengan tujuan mengarahkan mereka agar dapat menemukan konsep atau menyelesaikan suatu permasalahan. Keterlibatan orang tua. Keterlibatan orang tua dalam pendidikan siswa merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan belajar dan perkembangan karakter anak. Partisipasi aktif orang tua tidak hanya membantu meningkatkan prestasi akademik, tetapi juga mendukung pembentukan sikap, kepercayaan diri, dan motivasi belajar siswa di sekolah. Dan ini contoh indikator penilaian. Dan untuk grading score, untuk rentang 90 sampai 100 sangat baik, 9 sampai 89 baik, 65 sampai 78 cukup, 65 itu 65 bawah kurang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.